Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Belum ada satupun vaksin yang terbukti ampuh melawan COVID-19 dan berhasil melewati seluruh uji klinis serta mendapatkan pengakuan dan izin edar dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Pusat-pusat penelitian berlomba-lomba untuk menemukan vaksin COVID-19 yang mujarab sekaligus diakui oleh WHO. Beberapa kandidat vaksin produksi sejumlah negara dilaporkan berada di garis depan dan tidak lama lagi disebut bakal menyelesaikan tahapan terakhir uji klinis sebelum diberikan massal kepada masyarakat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Sabtu 24 Oktober 2020 dengan tema isu-isu krusial seputar vaksin. Bersama saya Kevin Egan. Kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon 021 583 9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Pada pagi hari pemirsa sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, apa kabar Mas? Selamat pagi. Mas Alhamdulillah, Jaka. baik Egan. Sehat-sehat Mas Sehat, Jaka? Alhamdulillah. Mas Jaka, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai vaksin, tema Ya. kita pada hari ini kita akan cermati dulu beberapa informasi utama di harian kita pada hari ini, edisi Sabtu 24 Oktober 2020 Media Indonesia. Yang pertama, KPU mendorong para calon untuk memperbanyak kampanye daring. Tapi apakah dengan kampanye daring ini bisa efektif, Mas Jaka, dengan kampanye tatap muka? Ya, tentu saja kalau kita bandingkan dengan kampanye tatap muka, sampai saat ini masih lebih efektif untuk kampanye tatap muka ya. Tetapi kan pilkada ini dilaksanakan ketika situasi tidak normal. Artinya ketika pandemi COVID-19 masih merajalela ya semestinya meskipun kurang efektif ya para calon harusnya tetap mengutamakan kampanye daring. Yang jelas kampanye daring kan sangat bagus untuk mencegah penularan COVID dibandingkan dengan kampanye tatap muka. Meskipun kampanye tatap muka juga dibatasi maksimal 50 orang, tapi kita juga tidak menjamin mereka untuk tidak menularkan COVID ketika ada yang tertular. Jadi tentu saja kita mendorong agar pilkada ini tidak menjadi sumber petaka baru, kita mendorong kepada para calon untuk betul-betul mengefektifkan kampanye daring. Karena berdasarkan temuan KPU maksud saya, ya sejak 26 September itu baru 23% yang masih kampanye daring. Sisanya 77% masih tetap mengedepankan tatap muka. Jadi saya pikir imbauan ini tetap harus diperhatikan oleh para calon sehingga pilkada betul-betul bisa menghasilkan pemimpin yang bagus tetapi tidak menjadi sumber penularan corona. Saya pikir itu. Tapi warganya sendiri udah tertib belum sih, Mas Jaka, ini dengan paling tidak memakai masker, tidak di dagu begitu ya, lalu kemudian jaga jarak gitu? Ya, saya pikir masih banyak juga yang masih abai terhadap ketentuan-ketentuan protokol kesehatan dan ini yang harus kita perhatikan secara serius. Dan saya pikir ini perlu kemauan dari para elit yang mungkin pemahamannya juga lebih bagus. Ya salah satunya dengan mengutamakan kampanye daring sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menghadiri kampanye tatap muka tanpa mematuhi protokol kesehatan. Oke, kita harapkan semoga kemudian masyarakat yang di daerahnya akan segera pemilihan serentak bisa betul-betul disiplin terhadap protokol kesehatan. Mas Jaka, kita ke halaman kedua di informasi lain yang juga disampaikan di berita Media Indonesia pada hari ini. Ini mengenai debat terakhir dari pemilihan presiden di Amerika Serikat, Mas Jaka, di mana kemudian dinilai debat lebih tertib setelah mic-nya dimatikan. Mungkin ini memang cara satu-satunya untuk membuat suasananya juga lebih informatif begitu ya dibandingkan pada saat debat pertama. Bagaimana, Mas? Ya, lebih tertib pasti ya, karena antar calon ini tidak bisa melakukan interupsi ketika rivalnya sedang memberikan penjelasan karena mereka tidak bisa berbicara. Isu-isu krusial seputar vaksin.
Vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Pemberian vaksin atau vaksinasi dilakukan untuk menghadirkan kekebalan tubuh dan menekan pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu. Persoalannya ialah, belum ada satupun vaksin yang terbukti ampuh melawan COVID-19 dan berhasil melewati seluruh uji klinis serta mendapatkan pengakuan dan izin edar dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Pusat-pusat penelitian berlomba untuk menemukan vaksin COVID-19 yang mujarab sekaligus diakui WHO. Beberapa kandidat vaksin produksi sejumlah negara dilaporkan berada di garis depan dan tidak lama lagi disebut bakal menyelesaikan tahapan terakhir uji klinis sebelum diberikan massal kepada masyarakat. Di antara sejumlah kandidat vaksin yang hampir paripurna dalam uji klinis tersebut merupakan hasil kolaborasi Indonesia dengan pihak luar negeri. Di antaranya Bio Farma dengan Sinovac dari Tiongkok, Kimia Farma dengan G42 dari Uni Emirat Arab, dan Kalbe Farma dengan Genexin dari Korea Selatan. Namun, di ambang penyelesaian uji klinis kandidat-kandidat vaksin tersebut, pro kontra penggunaan vaksin di negeri ini belakangan mengemuka. Di antara isu-isu yang mencuat terkait hal itu antara lain ialah, pertama, benarkah vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat itu aman? Kedua, apakah bahan dan proses dari pembuatan vaksin tersebut dapat dijamin kehalalannya? Ketiga, mengingat jumlah vaksin yang sangat terbatas, siapa sajakah yang berhak mendapat prioritas untuk diberikan vaksinasi COVID-19? Kita tentu memahami dengan baik munculnya pro kontra tersebut. Apalagi harus dicatat bahwa hingga saat ini belum ada satu negara pun di dunia yang telah berhasil memproduksi vaksin COVID-19 yang terbukti ampuh untuk diberikan secara massal. Sudah tepat jika pemerintah menanggapi isu-isu terkait vaksinasi ini dengan sikap cermat, teliti, dan hati-hati. Jika kelak sejumlah kandidat vaksin lolos uji klinis tahap terakhir dan mendapatkan izin edar WHO, proses pengadaannya pun harus melalui tahapan yang kompleks. Karena itu, pemerintah harus benar-benar menata langkah agar tidak salah dan tidak terlambat dalam melewati tahapan-tahapan penting ini. Pertama, terkait dengan keamanan vaksin dan kandidat vaksin, pemerintah tidak boleh mengambil langkah shortcut atau potong kompas dalam memastikan keamanan vaksin. Seluruh uji ilmiah yang dipersyaratkan harus dilalui. Sebelum diinjeksi kepada masyarakat luas, harus dipastikan vaksin telah menjalani uji klinis dan mendapatkan izin WHO. Kedua, terkait kehalalan vaksin, harus dijamkan bahwa isu halal dan haram atas vaksinasi merupakan isu sensitif di negeri ini. Karena itu, pemerintah harus melibatkan Majelis Ulama Indonesia dan lembaga keagamaan terkait lainnya untuk memastikan bahwa bahan dan proses yang dilalui vaksin juga lolos uji kehalalan. Ketiga, dalam konteks siapa saja yang berhak mendapatkan vaksinasi, mengingat keterbatasan jumlah vaksin, pemerintah harus membuat daftar prioritas yang ketat berdasarkan pertimbangan etis dan kegunaan sosial. Dengan skala prioritas yang ketat, chaos akibat terjadinya perebutan jatah vaksin di kalangan masyarakat tidak perlu terjadi. Keempat, seluruh tahapan dan proses terkait vaksin, pengadaan vaksin, dan vaksinasi tersebut hendaknya dikomunikasikan dengan baik kepada publik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Program yang baik harus pula dibarengi dengan pola komunikasi yang baik agar diterima oleh seluruh kalangan. Sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di sambungan telepon 021 583 9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah tersambung di ujung telepon dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Dhani Amrul Ihdan. Pak Dhani, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh pemirsa Metro TV yang berbahagia. Ya, waalaikumsalam Pak Dhani. Pak Dhani, jadi kapan vaksin akan mulai diinjeksi kepada masyarakat? Jadi
Jadi mengenai vaksin yang diinjeksi, itu semua menunggu dari hasil rekomendasi dari BPOM, MUI, Kementerian Agama, dan pihak-pihak yang terkait yang saat ini sedang melakukan tahapan akhir dalam kerangka evaluasi dan monitoring terhadap apa yang disebut dengan uji klinis tahap ketiga. Nah, sebelum itu dapat rekomendasi dari BPOM, MUI, dan pihak-pihak terkait termasuk juga WHO, tentu pemerintah harus melakukan evaluasi dan perhitungan yang matang. Sehingga ini dalam kerangka melindungi hajat hidup rakyat banyak sebagai amanah konstitusi yang harus dijalankan oleh negara dalam rangka melindungi rakyat banyak, maka pemerintah melakukan ikhtiar, baik itu ikhtiar hubungan multilateral dalam mendapatkan pengadaan vaksin terlebih dahulu, maupun dalam kerangka produksi vaksin yang dilakukan dalam koridor kemandirian melalui BUMN ataupun dengan lembaga Eijkman dalam kerangka vaksin transfer of teknologi dengan Bio Farma dan Sinovac maupun juga dengan vaksin merah putih. Karena ini menunggu waktu proses produksi, tentu pemerintah melakukan inisiasi dalam melakukan pengadaan terlebih dahulu. Targetnya kapan Pak Dhani mendapatkan rekomendasi dari BPOM dan juga dari WHO ini? Ya, nah kalau bicara target, karena saat ini uji klinis yang di Indonesia masih berlangsung dan uji klinis ini sekarang dalam tahap finalisasi dengan 1.620 relawan dan saat ini juga ada inspeksi dari BPOM terhadap evaluasi tentang perilaku, tentang relawan-relawan yang sudah dilakukan penyuntikan, sehingga sesuai dengan timeline-nya, Desember itu baru selesai uji klinis yang di Indonesia. Namun demikian, di Brazil dan di beberapa negara, termasuk Cina, itu sudah selesai uji klinis tahap ketiga. Nah, sehingga dalam keadaan apa yang disebut dengan emergency use authorization, maka BPOM itu bisa mengeluarkan suatu kebijakan dalam melakukan vaksinasi untuk konteks Indonesia. Namun demikian, karena memang kita juga harus melihat lebih detail keadaan relawan yang sudah divaksin 1.620 ini, maka pemerintah meminta agar melakukan evaluasi mendalam. Nah, saat ini BPOM, Kementerian Agama, MUI sedang di Cina untuk melihat bagaimana faktor produksi, kandungan lokal yang ada di sana agar bisa mendapatkan benchmark terbaik dalam memberikan rekomendasi. Nah, ini kan uji klinis ini kan kita tahu ya ada 3 tahap. Uji klinis tahap 1 itu untuk menguji tingkat keamanan vaksinnya itu sendiri. Uji klinis tahap kedua untuk apa? Untuk verifikasi vaksin atau melihat kemampuan vaksin apakah dapat memberikan manfaat bagi individu yang berimunisasi atau tidak. Nah, uji klinis tahap ketiga, nah ini untuk rekonfirmasi terhadap uji klinis yang pertama dan kedua yang telah dilakukan dengan sampling yang lebih banyak. Baik, Pak Dhani, tapi dikhawatirkan karena kita tahu bahwa belum ada satupun vaksin di dunia yang mendapatkan pengakuan dari WHO. Dikhawatirkan nanti Indonesia sudah memberikan injeksi duluan kepada masyarakat, tapi belum mendapatkan rekomendasi sebetulnya ataupun dari pengakuan dari WHO. Nah, ini bagaimana Pak Dhani? Tentu filosofi pertama yang sudah saya sampaikan tadi adalah ini adalah amanah konstitusi untuk melindungi hajat hidup rakyat banyak. Namanya juga melindungi hajat hidup rakyat banyak, tentu yang difikirkan oleh negara, oleh pemerintah dalam ini adalah keamanan masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu tidak akan dilakukan penyuntikan apabila WHO, BPOM, MUI dan lembaga yang terkait tentunya belum memberikan rekomendasi secara tertulis secara pasti tentang keamanan terhadap vaksinasi. Inilah sebabnya Pak Presiden memberikan arahan dengan jelas bahwa persoalan vaksin ini harus dilakukan dengan hati-hati. Masalah penyuntikan dilakukan dengan hati-hati. Nah, sehingga kita perlu melakukan evaluasi yang mendalam. Nah, jadi ini dinamis sekali. Soal pengadaan vaksin ini dinamis. Pemerintah merencanakan, membuat timeline bahwa November ini dilakukan mulai penyuntikan. Desember sudah dilakukan penyuntikan juga dengan prioritas garda terdepan dan pelayan publik. Nah, namun demikian
ini kan keadaan sangat dinamis ya, sangat dinamis. Kita tidak bisa melihat perencanaan yang terjadi minggu lalu atau bulan lalu dalam keadaan sekarang. Karena apa? Karena dinamika vaksin ini sangat luar biasa, proses produksinya pun sangat memiliki unsur teknologi tinggi yang juga sangat dinamis, sementara perilaku virusnya itu sendiri atau dampak-dampaknya juga memberikan evolusi dan perubahan yang cukup signifikan, sehingga pemerintah sangat prudent terhadap hal ini. Ya, tapi kenyataannya masih banyak nih Pak Dhani yang ragu dengan vaksin ini, paling tidak dari sisi keamanannya, mungkin karena takut karena efek samping, dan kemudian dari aspek kehalalannya nih Pak Dhani. Nah, ini bagaimana kemudian pemerintah bisa betul-betul menjamin bahwa vaksin ini betul-betul aman, efek sampingnya betul-betul bisa dihindari, dan kemudian aspek halalnya juga Pak Dhani, padahal WHO belum memberikan pengakuan satupun terhadap vaksin yang saat ini sedang diuji di seluruh dunia. Pertama, kita melihatnya dalam kerangka klinis dulu, bahwa uji klinis pertama dan kedua tidak ada masalah yang berarti. Uji klinis ketiga juga tidak ada masalah yang signifikan, kecuali ada beberapa case yang terjadi di luar negeri yang saat ini lagi diinvestigasi. Bahkan oleh WHO sendiri juga menginvestigasi kejadian ini apakah murni karena disuntik atau diinjeksi vaksin COVID, ataukah ini ada faktor lain. Setelah dilakukan investigasi, ada yang sebetulnya itu disuntikan placebo, bukan oleh vaksin, maka meninggal. Nah, placebo itu bukan vaksin. Nah, jadi kuncinya adalah ini WHO pun melakukan investigasi terhadap kejadian yang ada di luar negeri. Yang kedua, dalam kerangka framework public health, dalam kondisi yang disebut dengan emergency use authorization itu bisa digunakan, ya, bisa digunakan untuk melakukan penyuntikan. Namun demikian, pemerintah, BPOM berhati-hati terhadap hal ini. Untuk apa? Ya, untuk menjamin keamanan, sehingga tidak serta-merta ini bisa dilakukan penyuntikan dalam jangka pendek. Ya, harus dilakukan evaluasi mendalam, termasuk juga soal kandungan isinya, sehingga masyarakat juga diminta untuk juga satu, mendapatkan informasi yang valid dari sumber yang terpercaya, dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Perpres 99/2020, Presiden mengeluarkan sebuah guidance yang jelas bahwa permasalahan vaksin ini dari mulai pengadaan vaksinnya, pelaksanaan vaksinasi ini dimonitori ataupun dikomandani oleh Menteri Kesehatan berdasarkan masukan dari Komite Penanganan COVID dan PEN. Sehingga elaborasi antar lembaga ini jelas. Sehingga kita juga hati-hati untuk membaca artikel ataupun tulisan dari media sosial, dari manapun sumbernya, kita juga harus melakukan cross-check yang lebih mendalam lagi agar validasi informasi itu tidak menyesatkan kita. Baik. Pak Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Sebelum kita jeda, Mas Jaka, kalau kita cermati dari pernyataan Pak Dhani tadi, tampaknya memang pemerintah tetap mengedepankan keamanan. Dan paling tidak serangkaian uji coba sedang berlangsung, tapi kemudian pertanyaan tetap apakah cukup meyakinkan, Mas Jaka, mengingatkan WHO juga belum memberikan pengakuan satupun terhadap vaksin yang sedang beredar. Sedangkan kan kemudian kita diburu waktu, ada dorongan untuk segera vaksin segera diturunkan kepada masyarakat. Ya, saya pikir kan masalah faktor keamanan ini memang tidak bisa kita tawar-tawar ya. Artinya bahwa ini kan menyangkut nyawa manusia. Artinya ya tadi Pak Dhani bilang akan mengedepankan prinsip kehati-hatian, ya saya pikir itu sangat-sangat kita dukung. Karena kita tidak boleh gegabah ketika vaksin itu belum mendapatkan rekomendasi dari Badan POM di tingkat lokal misalnya, kemudian juga dari WHO untuk karena ini skala internasional, ya kita tidak boleh memaksakan. Tetapi meskipun kita belum tahu kapan, ya kita berharap mudah-mudahan akan cepat kita dapatkan vaksin ya. Tapi kan kita tidak tahu sampai kapan, dan yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan roadmap-nya. Kita tidak ingin kejadian ketika di awal-awal virus ini menyerang kita itu terulang lagi nanti ketika akan dilakukan vaksinasi. Salah satu penyakit pejabat kita kan adalah terlalu
gemar menggampangkan masalah. Itu yang menyebabkan ketika kita tergagap-gagap ketika virus corona tiba-tiba merajalela. Awalnya kita menganggap benteng, tidak akan masuk Indonesia segala macam. Buktinya kita tergagap-gagap di awal-awal. Dan salah satu penyakit lain dari para pejabat kita adalah ya kita tidak sering mengabaikan data. Itu pula yang kita alami ketika untuk memberikan bantuan sosial ya karut-marut di awal-awal karena data lagi-lagi menjadi persoalan. Nah, persoalan-persoalan ini tentu saja tidak kita inginkan terjadi lagi dalam proses vaksinasi nanti karena proses vaksinasi itu tidak kalah pentingnya ketika kita untuk memberantas virus ini. Itu adalah satu-satunya jurus yang paling ampuh untuk menghentikan penularan virus corona, dan tentu saja kita harus memastikan prosesnya nanti betul-betul berjalan lancar, tidak menimbulkan chaos, itu yang paling penting karena tidak semua rakyat Indonesia akan mendapatkan vaksin secara berbarengan dan bertahap. Dan kita khawatirkan kalau tidak ada komunikasi yang bagus dari pemerintah, kita takutnya di kalangan akar rumput justru akan terjadi pertentangan karena dia merasa harus didahulukan segala macam, dan itu harus diantisipasi mulai dari sekarang. Baik, Mas Eka, kita akan lihat nanti bagaimana tanggapan dari penelpon kita, apakah mereka cukup yakin begitu ya bahwa vaksin kita nanti akan aman begitu dan halal. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Ya, silakan Pak Iwan. Hak, kewajiban, fungsi, kedudukan, tugas, tanggung jawab negara itu mendapatkan amanah dari Allah SWT, dari pendiri negara dan dari rakyat untuk memelihara kesehatan dan keselamatan, khususnya yang berkaitan dengan COVID-19 sekarang ini yang sedang meninggi. Nah, vaksin yang ada sekarang ini menjadi crucial tes gitu ya, gawat dan ketat sekali dalam masalah tes. Sedangkan virus ini kabarnya ini bukan spesialis untuk COVID-19, tapi untuk virus pada umumnya. Lalu ada akibat samping yang mesti, side effect itu yang mesti terjadi, yang negatif terhadap yang diberi vaksin. Nah, untuk itu kita jadi tanya, mana ilmuwan, teknolog, kemudian para ahli riset Indonesia, laboratoriumnya, yang dituntut sekarang untuk memberikan kontribusi terhadap negara, nasionalisme, patriotisme, mana? Kok kelihatannya nggak muncul sama sekali orang-orang pinter Indonesia. Ini yang jadi masalah. Sedangkan dananya ada, walaupun itu dari utang, untuk mengatasi masalah pandemi. Belum lagi sebentar lagi pilkada. Ini jadi klaster baru yang bersifat nasional. Nah, inilah yang jadi masalah kita. Mudah-mudahan sense of crisis ini memicu para ilmuwan teknolog Indonesia untuk muncul di Indonesia. Asal pemerintah juga memperhatikan dan menghargai. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Di belakangnya ada Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Ya. Disadari betul sekarang, COVID-19 ini bukan bencana nasional, ini bencana internasional. Itu kita sadari dulu. Sehingga pemerintah sudah berupaya dengan maksimal, dengan segala cara, dengan kemampuannya, untuk membuat vaksin, mengadakan minimalisir, ada program 3M, ada protokol kesehatan. Ini kita apresiasi. Bahwa apa yang dilakukan pemerintah harusnya didukung oleh seluruh bangsa Indonesia. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, silakan kritis, tapi berikan solusi. Jangan cuma mengkritis asal beda atau menyalah-nyalahkan. Seperti yang disampaikan Pak Iwan, kan banyak orang pintar di Indonesia. Berikan solusinya demi nasionalisme, jiwa nasionalisme, demi bangsa ini. Bukan mencari kesalahan-kesalahan. Tidak ada langkah itu yang sempurna. Tetapi yakinlah bahwa tidak ada penyakit tanpa obat. Pasti itu janji Tuhan, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, kita harapkan bangsa Indonesia bersatu menghadapi ini. Silakan kritik, berikan masukan-masukan yang konstruktif, sehingga apa yang dihasilkan nanti akan jauh lebih baik.
Ya kalau soal kehalalan, soal keamanan, saya yakin pemerintah sudah mempertimbangkan itu. Yakinlah bahwa tidak akan pemerintah ceroboh. Soal pengadaan, soal apa-apa, itu hal lain. Silakan nanti ada badan-badan lain yang ngawasi soal pengadaan kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Tetapi skala prioritas kelihatannya klaster pertama korban dari terbanyak dari COVID ini adalah tenaga kesehatan, nakes-nakes. Ini mungkin yang harus skala prioritas diberikan lebih dulu. Soal yang lain, rakyat Indonesia bersabarlah dan jagalah diri sendiri dengan protokol kesehatan, dengan kesehatan kekebalan tubuh. Mudah-mudahan kita bisa musnah. Yakin bahwa bila kita bersatu, tapi jangan cuma asal beda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward. Di belakangnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya, sebaiknya melihat keadaan sekarang, kenapa kita tidak tunggu saja dulu uji coba tahap 3 yang sedang dilaksanakan. Sambil mengkomunikasikan, nah ini penting, komunikasi dengan masyarakat supaya tidak salah persepsi. Alih-alih pemerintah mau menyediakan vaksin gratis demi keamanan kesehatan masyarakat, yang ada masyarakat takut. Nanti kalau yang nggak mau katanya didenda 5 juta. Waduh, jadi terbalik-balik pemahamannya. Nanti kalau sudah masyarakat paham dengan baik, kemudian sudah ada izin dari WHO, dari kehalalan, nah baru kita laksanakan itu. Nah, untuk pertama prioritasnya pekerja garda terdepan. Kedengarannya garda terdepan juga yang paling tidak mengerti kesehatan itu masih ragu-ragu. Jadi, nah tunggu ini sampai semuanya aman. Kemudian jangan, pertimbangannya adalah keamanan kesehatan. Jangan karena politik atau ekonomi. Mudah-mudahan maksud pemerintah untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat ini dapat diterima dengan baik. Sekarang kan keadaannya belum merupakan suatu dalam tanda kutip kegawatan, karena dengan adanya protokol kesehatan kan masih bisa semuanya diatasi. Baru kalau ada keadaan dinamis selanjutnya bisa dilihat lagi. Tapi paling tidak tunggu uji coba tahap 3 selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Kita bahas sedikit sebelum kita jeda. Mas Jaka, saya ingin ke masalah komunikasi. Mas Jaka ya. Kalau kita cermati, banyak masyarakat yang mungkin masih belum yakin dengan vaksin. Ini mungkin karena masalahnya komunikasi, Mas. Tidak ada kemudian komunikasi yang baik dari pemerintah kepada masyarakat secara menyeluruh untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang benar mengenai vaksin ini. Sehingga kemudian paling tidak semua mau begitu loh, paling tidak yakin begitu loh dengan vaksin ini. Ya, saya pikir tadi Bu Indra kita sangat sepakat ya bahwa pemerintah mulai sekarang harusnya bahkan mulai dulu itu harus betul-betul mengintensifkan komunikasi kepada publik bahwa vaksin itu adalah salah satu atau bukan bahkan satu-satunya cara untuk betul-betul mematikan penularan virus corona. Tapi kalau kita lihat dari di kalangan masyarakat sendiri harus kita akui memang tidak semuanya menyadari bahwa vaksin itu penting. Bahkan sampai sekarang untuk imunisasi ada beberapa kalangan yang sampai sekarang juga masih menolak. Bukan hanya vaksin corona, imunisasi untuk penyakit-penyakit lain juga masih ada yang menolak. Dan saya pikir ini adalah tugas pemerintah untuk bagaimana menyadarkan publik, masyarakat agar mereka nantinya betul-betul bersedia untuk diinjeksi, betul-betul bersedia untuk dilakukan vaksin sehingga tidak ada lagi celah penularan virus COVID-19 ini. Karena kalau nanti ada satu atau ada sebagian yang tidak mau divaksin ketika dia terkena penyakit, ya bisa
berpeluang untuk menularkan ke yang lain dan nanti akan sia-sia program vaksinasi itu dan tidak gampang untuk menyadarkan masyarakat untuk memahami pentingnya vaksin. Bahkan sampai sekarang untuk penyakit virus corona aja sampai sekarang juga masih banyak yang menganggap itu konspirasi. Itu fakta dan itu harus betul-betul disadari oleh pemerintah dalam waktu yang tersisa sebelum vaksin itu betul-betul valid, belum betul-betul aman untuk diinjeksikan. Jadi galakkan masalah komunikasi ini. Oke, baik Mas Jaka, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Jaka, selain keamanan mungkin di Indonesia ini ada aspek kehalalan ya Mas ya. Ini yang juga harus segera dijawab sebetulnya dan harus diyakinkan kepada publik. Apakah kemudian dengan melibatkan MUI dan dengan semua proses pengujiannya itu sudah cukup meyakinkan sebetulnya? Ya, saya pikir sudah cukup ya. Artinya kan di negara kita kan salah satu yang punya otoritas untuk menentukan itu halal haramnya kan MUI ya salah satunya ya. Dan saya pikir MUI kan sudah dilibatkan langsung bagaimana proses pembuatan vaksin ini, bahkan mereka diajak untuk berkunjung ke Cina tempat produksi vaksin. Saya pikir dengan cara itu MUI punya dasar yang kuat untuk menentukan apakah vaksin yang nanti akan diinjeksikan ke rakyat kita itu halal atau tidak. Karena kalau tidak dilibatkan langsung dari awal, ya mungkin nanti rakyat juga masih ragu juga. Artinya ketika mereka sudah dilibatkan langsung, ya berarti tidak ada keraguan lagi nanti di kalangan masyarakat kita bahwa vaksin itu halal untuk diinjeksikan ke rakyat berarti kita. Berarti masalah memang komunikasi aja Mas ya? Ya, saya pikir komunikasi mesti dibenahi di kalangan pemerintah ya. Saya pikir apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan vaksinasi nanti sudah bagus ya. Ketika akhir bulan lalu kan Presiden meminta segera dibentuk tim atau dibentuk roadmap untuk vaksinasi dan saya pikir sudah mulai dilakukan oleh jajaran kabinet. Misalnya sudah ditentukan skala prioritasnya nanti daerah-daerah mana yang diutamakan. Kalau tadi pernyataan terakhir itu kan daerah-daerah yang zona merah, yang tingkat penyebarannya sangat tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan dan beberapa. Juga soal nanti siapa saja yang mendapati prioritas. Kan sudah ditentukan nanti yang pertama adalah tenaga kesehatan dan tenaga di laboratorium yang bersentuhan langsung dengan pasien COVID. Kemudian juga ada TNI, Polri, Satpol PP yang melakukan operasi justisi. Kemudian tenaga pendidik. Jadi sudah jelas kerangka kerjanya gitu. Jadi saya pikir ini sebuah langkah yang patut kita sambut positif dan yang paling penting nanti eksekusinya harus betul-betul bagus. Karena kan selama ini kan kita biasanya secara kebijakan, secara rencana kerja itu bagus tapi eksekusinya masih banyak bolong-bolong. Saya pikir itu jangan sampai terjadi karena vaksin ini sebuah tahapan yang sangat penting. Tidak hanya bagaimana kita bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19, tetapi juga bagaimana meyakinkan rakyat agar mereka mau divaksin dan yang tidak kalah pentingnya juga tidak akan terjadi kericuhan dalam vaksinasi karena kan terbatas. Kalau tidak salah target secara total itu kan kita 2/3 dari penduduk, artinya ada sekitar 180 juta orang, 2 kali vaksin ada 360 juta vaksin, dan itu tidak gampang menyediakan vaksin sebanyak itu. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya, tetapi saya pikir tidak bisa dilakukan dalam satu tahap. Ini yang penting, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa kita harus bersabar karena tidak mungkin kita menyediakan vaksin sebanyak itu dalam suatu waktu. Masih butuh waktu. Masih butuh waktu. Meyakinkan masyarakat itu kan juga tidak mudah ya, Mas Jaka ya. Masih banyak yang mungkin percaya bahwa ini hanya konspirasi. Betul. Tapi kita harapkan semoga kemudian semua berjalan sesuai dengan rencana. Kita akan tunggu nanti perkembangan vaksin akan seperti apa, pada tanggal berapa tepatnya akan mulai dilakukan injeksi. Dan yang penting kehati-hatian dan harus dipastikan bahwa vaksin itu aman dan efektif dan tadi harus bisa menimbulkan memicu
kekebalan. Ya, baik. Mas Jaka, terima kasih telah bersama sama-sama. kami pada pagi hari. Selamat pagi. Pemirsa, dengan skala prioritas yang ketat, chaos akibat terjadinya perebutan jatah vaksin di kalangan masyarakat tidak perlu terjadi. Seluruh tahapan dan proses terkait dengan vaksin, pengadaan vaksin, dan vaksinasi tersebut hendaknya dikomunikasikan dengan baik kepada publik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Program yang baik harus pula dibarengi dengan pola komunikasi yang baik agar diterima seluruh kalangan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih, Mas Jaka. Metro TV, knowledge to elevate.